uang yang itu banyak, jadi Femil bisa ambil di tabungan gitu. Oke, berarti sebenarnya sudah sedikit sedikit praktek ya, Femil ya. Terima Iya, kasih banyak, Femil. Kita ke yang iya, lain terima dulu. kasih juga. Ya, ada Dani Putra Febriansah. Boleh sharing sedikit? Oke, halo Kak dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan nama aku Dani Putra Febriansyah atau biasa dipanggil Dani, kelas 2 SMA, SMA Sin Carolus di Bengkulu, merupakan penerima beasiswa ILMEX batch ketiga. Dan yang aku ketahui tentang manajemen keuangan, kebetulan juga aku anak IPS gitu kan, anak sosial, sedikit belajar tentang ini, ekonomi dan juga akuntansi. Jadi mengenal tentang dasar-dasar dari manajemen keuangan yang berarti bagaimana aktivitas kita dalam mengelola keuangan itu sendiri. Jadi, sedikit sharing kalau dari Dani sendiri itu sudah kurang lebih seperti Femil tadi dan juga, sudah mencoba untuk bagaimana caranya paling tidak memenuhi kebutuhan terlebih dahulu agar merasakan yang namanya kesejahteraan, seperti itu. Jadi sudah mulai menabung dan juga memprioritaskan mana yang lebih butuh, mengutamakan fungsi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk dari segi investasi ataupun manajemen keuangan yang lebih dalam, itu belum pernah praktik sih. Tetapi Oh, untuk pengetahuan dasar mungkin sudah cukup dimengerti secara definisi. Terima kasih. makasih Dani sharingnya. Oke, oke, kita ke yang lain dulu. Sekarang ke Reisha, boleh? Reisha? Halo, perkenalkan nama saya Risa Nova Aprilia. Saya dari Bandung, sekarang kelas 11 SMA. Kebetulan belum tahu juga tentang cara ngatur uang yang baik. Oke, makasih banyak Reisha. Mungkin satu lagi ya sebelum kita mulai ada Oktaviani. Boleh kalau mau sharing dengan teman-temannya. Halo Kak dan teman-teman semua, perkenalkan saya Oktaviani Eka Putri, saya tinggal di Bogor, tepatnya Jonggol, sekarang umurnya masih 16 tahun. Pengaturan keuangan sih kebetulan saya juga belum terlalu tahu, tapi yang saya tahu mungkin lebih mendahulukan apa yang kita butuh daripada apa yang kita inginkan. Oke, siap. Untuk yang lain yang belum bisa on cam nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Nanti bisa diskusi lewat chat juga. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, jadi insya Allah kita hari ini akan diskusi tentang bagaimana merencanakan keuangan secara sederhana. Nah, nanti saya akan memaparkan beberapa materi terlebih dahulu untuk part pertama, nanti setelah itu kita bisa diskusi dan nanti hari ini teman-teman punya PR ya, supaya teman-teman setelah kelas ini bisa coba langsung praktek gimana sih melakukan pengaturan keuangan secara sederhana. Kenapa harus praktek? Soalnya ilmu pengaturan keuangan itu adalah ilmu praktis. Jadi kalau teman-teman hanya mendengar teori saja tapi tidak coba dipraktekkan, itu nanti nggak nempel karena yang namanya mengelola keuangan ini antara satu orang dengan yang lainnya itu bisa berbeda satu sama lain. Walaupun tadi ada yang misalnya ada teman-teman yang sama-sama seumuran gitu, sama-sama kelas 3 SMA, misalnya sama-sama kelas 3 SMP gitu. Tapi masing-masing orang itu tentu kondisinya berbeda, kebutuhannya berbeda, dan juga pemahaman terhadap keuangan itu sendiri berbeda-beda. Makanya cara mengelola keuangannya itu perlu disesuaikan dengan kondisi sendiri, sehingga teman-teman harus bisa mengetahui kondisi diri sendiri seperti apa untuk bisa memulai belajar mengelola keuangannya. Jadi saya coba share beberapa materi dulu, nanti kita bisa diskusi dan kemudian nanti ada PR yang bisa teman-teman lakukan untuk coba latihan mengatur keuangan secara sederhana. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Nah,
Sekarang kita masuk ke materinya terlebih dahulu terkait dengan mengatur keuangan. Jadi jangan yang tadi beberapa teman-teman bilang belum ada bayangan nih ngatur keuangan tuh kayak apa. Jangan pusing dulu karena ngatur keuangan ini bisa dimulai dari semenjak dini. Bahkan sekarang program-program untuk mempelajari keuangan atau literasi keuangan itu kurikulumnya sudah dimulai dari kurikulum PAUD atau TK. Karena kenapa? Karena dari kecil itu kita sudah bisa diperkenalkan dengan apa itu uang, kemudian bisa diperkenalkan dengan bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, kemudian bagaimana mengidentifikasi belanja, kemudian bagaimana juga belajar berbagi dengan orang lain. Itu adalah bagian dari cara mengatur keuangan. Jadi makin cepat kita memulai belajar mengatur keuangan, insya Allah ini bisa menjadi ilmu yang teman-teman bisa pakai dan bisa teman-teman aplikasikan di setiap tahapan hidup teman-teman nanti. Jadi kenalan dulu, nama saya Dita, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Aisyah. Teman-teman nanti bisa follow Instagram saya di @ditas dan juga di Instagram dividin.id kalau teman-teman nanti mau diskusi lebih lanjut. Di sini juga saya provide email saya, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut bisa kontak saya di channel-channel tadi. Nah, yang pertama kita mulai dari stages kehidupan kita dulu. Tadi kan teman-teman di sini semuanya usianya beragam ya. Walaupun usianya beragam, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa dalam setiap usia ini ada kebutuhan yang berbeda-beda. Contoh nih tadi ada yang SMP, tadi siapa yang SMP kelas 3? Emil, Kak. Ya, Femil SMP kelas 3 ya. Femil, kebutuhan terbesarnya apa sih sekarang di SMP kelas 3? Belanja apa sih yang paling besar sekarang? Banyak sih, Kak, cuman sekarang Femil itu mau lagi kenaikan sabuk karena Femil lagi ikut cabang olahraga taekwondo, terus mau naik tingkat sabuk dan harganya juga lumayan mahal. Berarti kebutuhan ekskul ya? Kebutuhan untuk ekskul ya berarti. Oke, tadi terus ada yang SMA nih. Kita coba SMA ada kebutuhan yang berbeda nggak nih? Tadi yang SMA dengan siapa? Ayo teman-teman yang SMA tadi. Dani SM. Dani SMA ya? Oke, Dani kebutuhan terbesarnya apa nih sekarang di masa SMA ini? Di masa SMA ini terlebih lagi untuk menunjang pendidikan mungkin di laptop ya Kak, karena juga udah berbasis elektronik kan pembelajaran sekarang. Oke, jadi untuk kebutuhan penunjang pendidikan ya, untuk elektronik. Nah, kebutuhannya ini kan beda lagi. Nah, terus yang kuliah tadi sudah ada juga yang kuliah ya? Iya. Ya, Fani, gimana? Kalau kuliah nih beda lagi nih. Iya. Ini kebutuhannya. Karena Fani ini kuliahnya di luar kota, merantau, Fani itu harus kebutuhan pertama tuh ngekos, terus kehidupan ngekos, apalagi karena Fani kedokteran hewan, kebutuhan yang paling utama tuh praktek-prakteknya itu, praktik. Itu lumayan mahal dari situ sih, Kak. Nah, berarti kan teman-teman nih, walaupun usianya berbeda-beda, teman-teman sudah bisa identifikasi ya dalam setiap tahapannya itu kira-kira kebutuhannya itu apa aja sih dan butuhnya berapa. Nah, kita itu sampai nanti kita meninggal, kita selalu punya kebutuhan keuangan untuk bisa memenuhi kehidupan kita. Makanya kenapa ilmu dalam mengelola keuangan itu insya Allah kalau kita pelajari sekarang akan kepakai terus nanti sampai kita tua. Karena itu akan menjadi habit dan juga akan bisa membantu kita untuk merencanakan dengan baik ke depannya. Jadi walaupun teman-teman sekarang masih dalam usia remaja, kemudian ada yang sudah kuliah juga, nanti insya Allah teman-teman juga sudah mulai bekerja, nanti tentu kebutuhannya akan berbeda, namun ilmu dasar dari pengelolaan keuangannya insya Allah bisa terus dipakai sehingga
sehingga nanti teman-teman sudah punya dasar ilmunya dan juga sudah punya pagar nih supaya teman-teman tidak kebablasan hidup konsumtif atau misalnya teman-teman terkena hutang-hutang yang tidak baik gitu. Nah, jadi dengan berbagai life stages ini, teman-teman dimanapun posisi teman-teman sekarang, teman-teman selalu bisa memulai untuk belajar mengenai pengelolaan keuangan ini. Nah, kemudian sekarang ini kalau kita belajar yang namanya pengelolaan keuangan, kenapa sih kita perlu pengelolaan keuangan? Karena sekarang ini dengan akses yang sangat mudah di sosial media, kemudian informasi yang sangat beragam, kita itu terekspos juga dengan banyak-banyak keinginan gitu. Karena bisa kita lihat, kita tuh bisa mengakses kehidupan semua orang itu seperti apa. Kita bisa membandingkan orang itu punya apa sih sekarang. Nah, ini yang menjadi kalau di sini saya bilangnya constant battle karena informasi itu akan selalu ada di depan kita. Kita bisa selalu membandingkan apa sih orang yang orang punya, apa sih yang orang beli, apa sih yang orang miliki gitu. Dan kita memiliki informasi itu dan secara naluri manusia kadang-kadang kita itu selalu menginginkan apa yang kita belum punya. Nah, makanya ilmu mengelola keuangan ini salah satu yang bisa dipakai untuk memagari itu. Karena kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar kita butuhkan dan bagaimana kita mengukur prioritasnya. Contohnya tadi Kak Fani yang sudah kuliah ya, sudah kuliah itu kan tadi kebutuhan utamanya salah satunya itu adalah ngekos. Nah, jadi kalau misalnya Kak Fani sudah mendapatkan uang jajan misalnya, atau Kak Fani misalnya sudah mulai jualan, ada keuntungannya, pasti Kak Fani harus menyisihkan terlebih dahulu untuk uang kos. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak menyisihkan duluan untuk uang kos, ya nanti tinggal di mana? Karena kan tinggalnya di luar kota ya. Nah, itu kan Kak Fani perlu belajar mengidentifikasi kebutuhan utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu apa. Jadi dalam mengelola keuangan itu kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi prioritas kita. Jadi justru jangan dibalik karena keinginan kita itu secara manusiawi tidak terbatas. Jadi kalau misalnya kita mengutamakan keinginan terlebih dahulu, bisa jadi nantinya justru yang kita butuhkan malah tidak bisa terpenuhi. Makanya kita perlu mengidentifikasi apa-apa saja sih sebenarnya kebutuhan utama kita dan prioritas apa yang menjadi daftar kebutuhan kita untuk menjadi panduan kita dalam mengalokasikan keuangan kita. Nah, ini yang menjadi PR terus-terusan sepanjang hidup, karena di dalam stages manapun tadi, dalam love stages, keinginan itu akan selalu muncul. Makanya kalau kita sudah berlatih dari sejak dini, dari sekarang, bagaimana kita bisa melakukan identifikasi prioritas dari kebutuhan kita, itu akan mempermudah kita untuk bisa menahan diri dari godaan-godaan belanja-belanja, goda-godaan promo, apalagi kalau sekarang kan belanja dan juga iklan-iklan itu lebih mudah diakses ya. Ada promo 11, 22, 33 gitu kan. Kemudian sekarang juga marketplace, teman-teman yang punya handphone itu gampang banget bisa ngelihat iklan dari sosial media, kemudian bahkan sekarang bisa belanja melalui sosial media, marketplace di mana-mana. Nah, ini menjadi salah satu alasan juga belajar pengelolaan keuangan itu penting dilakukan sejak dini dan bagaimana kita bisa mengidentifikasi kebutuhan kita dan menentukan skala prioritas itu sangat penting kita ketahui sejak dini. Nah, selanjutnya ini mungkin yang bisa menjadi gambaran teman-teman salah satu hierarki kebutuhan manusia itu seperti apa. Jadi kalau kita berbicara kebutuhan utama dari manusia itu, yang pertama itu adalah kebutuhan yang pertama ini adalah kebutuhan basic needs atau kebutuhan dasar manusia. Basic needs ini hampir sama seluruh manusia. Kalau di Indonesia dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan ya. Jadi
makanan kita, terus di mana kita tidur, di mana minuman kita dan sebagainya. Ini kebutuhan-kebutuhan yang kalau tidak terpenuhi ini akan mempengaruhi terhadap kualitas kehidupan kita. Jadi ini ibaratnya kebutuhan wajib yang utama dipenuhi karena ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup kita yang di piramida ini di dua awal. Di dua terbawah kebutuhan biologis dan fisiologikalnya, kemudian kebutuhan safety-nya, dari kebutuhan keuangan, kemudian kesehatan, ini akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Nah, kemudian setelah itu, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan dari segi aspek psikologis. Misalnya kita butuh pertemanan, kemudian bagaimana kita berkoneksi dengan keluarga, kemudian bagaimana status kita di masyarakat, dan sebagainya, itu adalah tahap yang lebih jauh lagi dari kebutuhan. Nah, yang terakhir ini adalah aktualisasi diri. Itu menjadi kebutuhan di puncak paling atas, bagaimana kita bisa memenuhi potensi yang lebih besar lagi dari diri kita, yaitu untuk kita bisa beraktualisasi atau bisa bermanfaat bagi masyarakat luas lagi. Nah, ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan sebenarnya mana sih yang menjadi prioritas kita. Karena dalam mengelola keuangan, tentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah basic needs kita atau kebutuhan dasar kita. Nah, ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, kita bisa naik level untuk memenuhi kebutuhan yang level setelahnya. Jadi ini bisa dipakai menjadi salah satu panduan bagaimana menyusun prioritas dari pengelolaan keuangan kita. Nah, berikutnya bagaimana menentukan skala prioritas? Nah, dari tadi hierarki yang kita bicarakan sebelumnya, sebetulnya skala prioritas itu bisa dibagi tiga. Skala prioritas itu bisa dibagi tiga, yaitu skala prioritas atau kebutuhan primer atau wajib, tadi kebutuhan-kebutuhan dasar atau yang utama tadi, di mana kalau tidak kita penuhi itu akan mengganggu kehidupan kita. Misalnya kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak punya tidak ada tempat tinggal. Itu kan kebutuhan-kebutuhan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya di level berikutnya ada kebutuhan sekunder sebagai pelengkap, dan kebutuhan berikutnya adalah tersier atau ini keinginan. Bagaimana sih contohnya? Contoh yang sederhana bagaimana kita melihat skala prioritas ini, misalnya yang pertama adalah setiap orang butuh kebutuhan transportasi ya. Biasanya walaupun tadi ada yang SMP, ada yang SMA, ada kuliah, kita itu kan butuh untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kita butuh transport, ke sekolah butuh transport, ke kuliah butuh transport, kemudian yang kerja pun bahkan butuh transport kan untuk pindah dari satu tempat yang tempat lainnya. Ketika kita membicarakan transportasi ini, contohnya, itu kan jadi kebutuhan kita, karena kalau kita tidak bergerak, kita tidak bisa beraktivitas. Nah, kebutuhan transportasi ini sebenarnya bisa dipenuhi dengan kita mengalokasikan dana untuk naik angkot misalnya. Nah, dana naik angkot ini atau kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya bekerja di Jakarta, misalnya bisa naik Transjakarta. Kemudian teman-teman yang di Bandung misalnya bisa naik angkot. Teman-teman yang di kota lain juga mungkin ada transportasi umum lainnya. Itu menjadi kebutuhan. Ketika kita sudah mengalokasikan dana untuk transportasi kita bulanan untuk naik angkutan umum, itu sebenarnya kita sudah mengalokasikan untuk kebutuhan primer atau wajib kita. Nah, itu akan menjadi sekunder atau komplementer ketika, oh, kalau misalnya transportasinya bisa naik motor sendiri, kayaknya lebih nyaman deh. Nah, itu menjadi kebutuhan sebetulnya komplementer atau sekunder. Itu yang membuat kenyamanan dari kita. Karena kebutuhan utama kita kan sebetulnya bagaimana kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalankan aktivitas kita. Nah, itu kebutuhan primer kita sebenarnya bisa dipenuhi dari mengalokasikan dana untuk naik transportasi umum. Namun, untuk bisa membuat lebih nyaman, kita bisa menggunakan misalnya, oh kayaknya perlu deh kita naik motor supaya lebih cepat, kemudian supaya tidak capek di jalan, kayaknya butuh kendaraan sendiri deh, misalnya butuh motor. Nah, itu jadi kebutuhan sekunder sebetulnya. Kenapa? Karena kalaupun tidak naik motor, sebetulnya kita bisa aja naik angkutan umum. Nah,
yang kemudian perpindahannya menjadi kebutuhan tersier atau keinginan seperti apa? Kita butuhnya transportasi. Nah, tapi transportasinya ini misalnya harus naik mobil mewah. Nah, itu kan sudah jadi kebutuhan yang sebenarnya itu adalah keinginan. Padahal kalau misalnya kita lihat dengan menggunakan mode lain yang lebih terjangkau, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, skala prioritas seperti itu yang bisa kita latih semenjak dini untuk mengetahui sebenarnya kebutuhan kita seperti apa, dan kita bisa menakar sebenarnya kemampuan kita itu di mana untuk bisa melakukan skala prioritas dari kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian contoh yang lainnya misalnya tadi misalnya kebutuhan untuk sekarang kan kalau sekolah atau kuliah butuh misalnya laptop ya. Nah, laptop itu menjadi kebutuhan utama gitu, karena memang kalau misalnya nggak ada laptop, tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah atau di kampus. Nah, laptop ini kan banyak grade-grade-nya ya, sebetulnya misalnya kalau misalnya kita merakit PC sendiri gitu misalnya, bisa dapat harga misalnya 3 juta gitu. Nah, tapi supaya lebih nyaman harus upgrade nih komputernya, sehingga harganya harus yang lebih naik lagi. Nah, itu sebenarnya kan jadi kebutuhan komplementer atau sekundernya. Atau misalnya nanti kalau udah lebih jauh lagi, oh pengennya yang brand new, yang terbaru dengan spek tertinggi, nah itu sudah menjadi bagian dari kebutuhan tersier, karena sebetulnya dengan spek di bawah itu sudah cukup, namun keinginan kita ingin yang lebih. Nah, hal seperti itu juga menjadi skala prioritas yang harus dilihat dari bagaimana kita memilih alokasi kebutuhannya. Nah, itu untuk alokasi kebutuhan yang sama. Kemudian kita juga bisa melihat dari skala prioritas untuk kebutuhan yang berbeda. Misalnya tadi kalau untuk basic needs, yang pasti kan kita perlu mengalokasikan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan, minum, kemudian pakaian, untuk tempat tinggal gitu. Nah, itu basic needs terpenuhi. Kemudian setelahnya baru kita melakukan hal-hal lain yang menjadi pelengkap, tadi misalnya ikut ekstrakurikuler atau misalnya ikut les tambahan untuk meningkatkan skill dan sebagainya. Nah, itu tentu kebutuhannya akan berbeda dari teman-teman antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena tadi faktornya banyak. Dari mulai faktor usia, sesuai life stages-nya tadi, kemudian dari faktor lingkungan, kemudian dari faktor kebutuhan diri sendiri tentu akan berbeda satu sama lain. Sehingga skala prioritas ini adalah bisa jadi berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, tetapi tadi yang saya sudah coba paparkan adalah bagaimana kita bisa memilah mana skala prioritas yang utama, mana yang sekunder, mana yang tersier. Nah, ini bisa menjadi panduan teman-teman nanti dalam memulai pengelolaan keuangan teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam apa sih yang harus kita lakukan kalau kita dapat income. Income itu penghasilan. Teman-teman di sini penghasilannya bisa jadi penghasilan dari beasiswa. Beasiswa itu kan income ya, teman-teman dapat pemasukan dari beasiswa misalnya. Atau teman-teman misalnya ada yang udah jualan kecil-kecilan. Kalau yang jualan kecil-kecilan juga kan teman-teman mendapatkan untung ya dari jualannya. Itu juga masuk ke income teman-teman. Atau misalnya teman-teman dapat uang jajan dari orang tua. Nah, itu juga jadi income teman-teman. Dari situ teman-teman sudah bisa memulai belajar mengelola dari income yang dihasilkan. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah bekerja, tentu saja insya Allah penghasilannya akan lebih besar dan juga pengelolaannya bisa nanti lebih advance lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali setelah mendapatkan income? Yang pertama, jangan lupa bersyukur. Karena kalau sudah bersyukur, insya Allah akan menjadikan apa yang kita dapat itu penuh berkah. Jadi, jangan lupa ketika teman-teman mendapatkan penghasilan atau mendapatkan income, jangan lupa bersyukur pertama kali. Kemudian baru setelah itu, teman-teman bisa mulai belajar yang namanya cash flow management. Cash flow management ini apa sih? Cash flow management ini adalah teman-teman melihat berapa banyak sih pemasukan yang teman-teman miliki,
dan juga berapa banyak kebutuhan yang perlu teman-teman keluarkan. Tujuannya apa dalam pengelolaan keuangan? Tujuan awal dari pengelolaan keuangan ini jangan sampai pemasukan atau cash inflow lebih sedikit daripada cash outflow. Jadi ibaratnya jangan sampai, bahasa anak sekarang tuh jangan sampai boncos deh gitu. Misalnya kita cuma dapat uang jajan 500.000, nah kita itu maunya pengeluarannya lebih dari 500.000. Nah ini kan sudah cash flow-nya menjadi negatif. Nah tadi teman-teman di sini sudah ada yang sharing juga, sudah mulai belajar pengelolaan keuangan dari uang jajan yang dikasih itu sudah mulai disisihkan di tabungan. Nah itu salah satu cara untuk membuat atau memastikan cash flow teman-teman ini tidak negatif. Nah, jadi teman-teman bisa mengidentifikasi nih sekarang cash inflow-nya atau pemasukannya dari mana aja sih? Bisa dari kiriman orang tua, uang jajan, bisa dari beasiswa, bisa dari hasil usaha teman-teman, kemudian atau teman-teman nanti sudah belajar investasi, bisa hasil dari investasinya juga masuk ke dalam pemasukan teman-teman. Rumusnya nanti berapa pemasukan teman-teman dikurangi dengan pengeluaran itu adalah cash flow teman-teman. Yang diharapkan di sini secara berkala, biasanya ini dihitung setiap bulan, jangan sampai cash flow teman-teman ini jadinya negatif. Nah, teman-teman makanya harus identifikasi berapa perkiraan biaya-biaya yang akan dikeluarkan tiap bulannya juga, misalnya untuk biaya kos, biaya hidup, transportasi, untuk beli buku, kemudian untuk menabung mau berapa, untuk belanja-belanja kebutuhan online lainnya juga berapa. Nah, ini bisa menjadi tahap awal teman-teman untuk mengelola keuangan, teman-teman merencanakan berapa pendapatan yang akan diterima dibandingkan dengan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan. Nah, ini makanya nanti teman-teman perlu melakukan pencatatan supaya apa? Supaya teman-teman bisa tahu berapa banyak uang yang bisa teman-teman kelola. Nah, tahap berikutnya sebetulnya ini adalah untuk tahap pengelolaan keuangan, idealnya itu setiap orang punya yang namanya dana darurat. Dana darurat ini sebetulnya untuk dana jaga-jaga jika ada hal-hal di luar ekspektasi yang terjadi. Misalnya nih, buat teman-teman yang sudah kuliah atau yang sekolahnya harus pakai laptop, misalnya tiba-tiba laptopnya rusak. Nah, laptopnya rusak ini, itu kan hal yang tidak diduga ya. Kalau teman-teman punya dana darurat, itu bisa dipakai dari sana. Nah, dana darurat ini memang jumlahnya bisa beragam dan juga tergantung kondisi masing-masing. Tapi memang kalau dari teori pengelolaan keuangan, jumlahnya itu 3 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau dilihat kan nominalnya besar ya sebetulnya. Namun, teman-teman bisa mulai mengumpulkan dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Karena nanti lama-lama dana tersebut itu bisa terkumpul sesuai dengan target, atau bisa juga nanti teman-teman juga memiliki alokasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain selain dana darurat. Jadi dana darurat ini sebenarnya idealnya 3 kali, tapi kalau teman-teman memang targetnya cuma mengumpulkan sekali untuk dana darurat, dana jaga-jaga itu juga tidak apa-apa, karena teman-teman sekarang masih di dalam stages belajar gitu. Jadi itu yang ideal, tapi kalau teman-teman, dana darurat saya cukup kok, cukup 1 kali untuk jaga-jaga gitu. Oh ya udah, dana daruratnya 1 kali, cara ngumpulinnya gimana? Cara ngumpulinnya itu ya dicicil, misalnya dengan setiap bulan nyisihin, setiap bulan nih bisa nyisihin 50.000 dari sisa uang jajan atau dari sisa uang beasiswa. Kalau dikumpulin kan 50.000 dikali 12 bulan setahun sudah 600.000. Nah, 600.000 itu disimpan sebagai dana darurat. Bukan dana darurat ini tidak dipakai pada saat misalnya, ada yang diskon nih buat jajan, dipakai dana daruratnya. Nggak boleh. Dana darurat itu benar-benar disimpan untuk dipakai hal-hal yang emergensi, yang emang benar-benar jika tidak dipenuhi, nantinya akan mempengaruhi
misalnya mempengaruhi sekolah teman-teman atau mempengaruhi kuliah teman-teman. Jadi dana darurat itu dipakai memang benar-benar untuk case-case emergency gitu. Kalau misalnya ditabung sedikit demi sedikit, itu dana daruratnya cepat kok kekumpulnya gitu. Tadi contohnya aja misalnya 50.000 sebulan, jadinya sudah 600.000 setahun. Atau misalnya 20.000 sebulan, 20.000 sebulan udah 240.000 setahun. Itu udah dana darurat yang nanti jika emergensi bisa dipakai. Nah, selanjutnya ini gimana sih cara mengalokasikan kalau kita dapat uang jajan atau kita dapat misalnya uang beasiswa atau misalnya kita dapat sumber penghasilan yang lain, kita itu bisa mengalokasikan budget dengan berbagai cara sebetulnya. Ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini beberapa teori yang bisa dipakai. Jadi yang pertama, ini namanya Rule 70-30, 70-30 rule. 70-30 ini maksudnya apa? Jadi dari pemasukan atau income atau uang yang teman-teman dapatkan, langsung disisihkan 30% untuk tabungan. Nah, jadi yang bisa teman-teman pakai itu hanya 70%-nya saja. Misalnya dari beasiswa dapatnya misalnya 500.000. 500.000 itu dipakai buat saving, langsung disisihkan untuk saving sebesar 30%-nya. 30%-nya itu berarti misalnya 30 kali 500.000, 150.000 ya. 150.000-nya disisihkan untuk tabungan. Nah, yang dipakai baru cuman 70%-nya. Lama-lama nanti kan tabungan itu bisa teman-teman alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang besar sesuai tadi skala prioritas teman-teman yang sudah diidentifikasikan. Kemudian ada metode budgeting lainnya di mana teman-teman bisa mengalokasikan dananya itu 50% untuk kebutuhan teman-teman, kemudian 20% langsung ditabung. Nah, 30% ini bisa untuk jajan-jajan yang lain-lain gitu. Misalnya mau beli baju baru atau yang lainnya itu bisa dipakai metode 50-20-30. Jadi ini memang bisa disesuaikan dengan bagaimana kondisi teman-teman saat ini dan bagaimana kebutuhan yang teman-teman miliki saat ini. Nah, ini cara yang ketiga, ini adalah 30 days rule atau rules 30 hari. Jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan alokasi dana kita untuk memenuhi kebutuhan 30 hari. Jadi setelah 30 hari ini dananya kita gunakan, sisanya baru kita sisihkan untuk tabungan. Nah, jadi ini memang bisa disesuaikan bagaimana cara mengalokasikan dana kita sesuai dengan style kita masing-masing. Misalnya ada teman-teman yang tipenya gini, aduh kalau misalnya nunggu sisa nggak akan bisa nabung-nabung nih gitu. Nah, jadi dari awal justru ketika menerima uang beasiswa atau menerima uang jajan sudah ada porsi yang ditabung. Misalnya kalaupun teman-teman belum bisa nabung 30%, misalnya oh ya udah belajar dari awal itu 5% dulu deh ditabung. Misalnya dari 500.000 5% atau 10%, misalnya setiap bulan setiap dapat 500.000, 50.000-nya ditabung deh untuk latihan menabung untuk mengalokasikan untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, sisanya baru digunakan. Jadi, kalau teman-teman yang kesulitan untuk menabung di akhir, teman-teman bisa mulai belajar dengan menyisihkan di awal tabungan yang bisa disisihkan, baru sisanya dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau misalnya memang baru bisa mulai nabung mulai dari 20.000 atau 50.000 atau misalnya baru dimulai 5% dari penghasilan atau uang jajannya atau dari 10%, itu nggak apa-apa banget. Jadi ini kan teorinya yang disisihkan itu 30% idealnya. Tapi kalau teman-teman baru bisa mulainya dari 20.000, dari 50.000 atau menyisihkannya dari nilai yang lebih kecil persentasenya, itu sangat tidak apa-apa sekali karena teman-teman baru dalam tahap belajar untuk mengelola keuangan. Jadi ini benar-benar bisa disesuaikan dengan kondisi masing teman-teman. Yang terpenting teman-teman memulai mempraktekkan mengalokasikan uang yang teman-teman miliki. Yang pertama
teman-teman belajar untuk mulai menabung, dan nantinya bisa dilakukan investasi juga, dan teman-teman bisa mulai menakar skala prioritas untuk kebutuhan pengeluaran teman-teman. Jadi yang terpenting itu mulai dulu dari nominal berapapun yang memungkinkan dari kondisi teman-teman saat ini. Nah, selanjutnya, gimana cara teman-teman memulainya? Ini kita bahas di berikutnya. Sekarang dari materi yang tadi, teman-teman ada yang mau didiskusikan dulu nggak nih sebelum kita belajar ke prakteknya, gimana memulai alokasi atau bagaimana memulai merencanakan keuangan dan mengelola keuangan dengan sederhana. Apakah ada yang mau bertanya dulu atau berdiskusi, atau ada yang mau sharing? Tadi ada yang sudah mulai menabung gitu kan tadi, gimana sih teman-teman mulai nabungnya di awal, kemudian kesulitannya apa, sampai sekarang apakah sudah konsisten atau belum. Nah itu mungkin teman-teman ada yang mau sharing, jadi bisa jadi bahan diskusi juga dan bisa menginspirasi teman-teman yang lain mungkin yang baru mau mulai menabung atau mau mulai mengelola keuangannya. Boleh kalau ada yang mau sharing, teman-teman di sini, saya stop share dulu ya. Ada yang mau sharing teman-teman di sini? Kak Fani, Kak Resya, Kak Oktaviani, Kak Femil. Aku boleh izin bertanya? Boleh, boleh. Kak Ines silahkan. Ya Kak, jadi aku izin bertanya, apakah ketika kita mendapat input dan juga output yang sama itu termasuk kita mengelola keuangan? Jadi kayak misal pemasukan dan pengeluaran kita itu nggak bersisa gitu. Jadi kan misal aku kan ada usaha kayak jualan gitu kan. Nah, bukannya itu sama dengan yang dikeluarkan gitu Kak. Jadi misalnya ada 100.000, terus akunya ada kebutuhan 100.000 juga. Nah, itu masuk cara mengelola keuangan atau gimana ya Kak? Karena nggak ada sisa dan hampir imbang gitu. Oke, boleh. Terima kasih. Ines, boleh ya kita explore sedikit, karena ini contoh real ya, berarti misalnya Ines ini sudah punya dari usaha ya berarti ya? Iya Kak. Nah, kalau usaha itu berarti kan Ines sudah menghitung berapa modalnya, kemudian dijual berapa. Betul nggak? Nah, yang pertama yang harus Ines ketahui, dari situ sudah ada untungnya atau belum? Iya Kak, harusnya ada. Nah, sudah ada untungnya atau belum? Jadi sebetulnya kalau Ines punya jualan, Ines sebetulnya yang pertama harus memisahkan antara kebutuhan Ines untuk diri sendiri dengan kebutuhan Ines untuk jualan. Jadi misalnya gini, Ines jualan butuh modal 50.000. Nah, 50.000 itu misalnya bisa berhasil dijual dengan harga 70.000 gitu kan. Nah, berarti kan Ines sudah punya untung 20.000 sebetulnya ya. Nah, 20.000 ini sebetulnya bisa Ines pakai untuk belanja kebutuhan Ines. Itu yang namanya contoh pengelolaan keuangan untuk usaha. Namun kalau misalnya disatukan antara jualannya Ines dengan kebutuhan pribadi Ines, nanti Ines akan bingung sendiri. Karena nanti kayak yang Ines bilang sekarang, kok jualan tapi nggak ada lebihnya gitu ya. Kok jualan nggak ada lebihnya, dapatnya 100 dikeluarin lagi 100. Nah itu mungkin salah satunya itu adalah Ines belum memisahkan antara kebutuhan pribadi Ines dengan kebutuhan untuk jualannya. Nah jadi sebetulnya langkah pertama pengelolaan keuangan itu memang seminimalnya itu kita tidak rugi. Jadi jangan sampai cash flow-nya negatif.
Jadi cash flow nol itu merupakan salah satu tahap awal pengelolaan keuangan. Kenapa? Karena kita sudah bisa mengetahui pemasukan dan kita bisa memapping dari pemasukan itu kita alokasikan kemana saja dan cukup. Itu tahap paling basic yang namanya melakukan pengelolaan keuangan. Namun tahap berikutnya tadi, kalau teman-teman sudah punya usaha yang lain atau bisnis, sebaiknya teman-teman mulai belajar memisahkan antara pengelolaan keuangan bisnis dengan kebutuhan pribadinya. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa melihat sebetulnya bisnisnya ini dapat keuntungan atau enggak. Karena kan tujuannya bisnis atau berdagang usaha kecil-kecilan tadi harapannya bisa mendapatkan keuntungan ya, di mana keuntungan tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, kalau misalnya tadi belum dipisahkan antara kebutuhan pribadi dengan kebutuhan bisnis, nanti akan bingung sendiri. Jadi tahap kedua adalah sebaiknya yang teman-teman memulai bisnis atau usaha kecil-kecilan, mulai punya catatan yang terpisah antara catatan usahanya dengan catatan kebutuhan diri sendiri. Jadi dari situ Ines bisa melihat sebetulnya usaha yang Ines jalankan ini berhasil atau perlu dievaluasi sehingga bisa mendapatkan untung. Seperti itu, kira-kira terbayang nggak, Kak Ines? Iya, Kak. Sudah. Terima kasih banyak, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga insight-nya nih, Kak Ines. Yang lain ada yang mau sharing, bertanya, atau ada yang punya pengalaman gitu dari misalnya pengalaman menabung pertama kali itu susah, terus sekarang sudah bisa rutin, atau pengalaman-pengalaman lainnya terkait dengan pengelolaan keuangan. Ada yang mau sharing? Yang lainnya lagi? Kak Dani mau sharing, Kak Dani? Iya boleh Kak. Iya, silakan Kak Dani. Jadi jadi sebelumnya mohon izin dan itu mau sedikit sharing tentang manajemen keuangan tadi. Nah, di sini yang mana pendapat ataupun hal yang akan Dani sampaikan itu juga nanti berupa pertanyaan. Nah, sebelumnya setiap manusia itu kan pasti memiliki tingkat kesejahteraannya masing-masing atau targetnya masing-masing dalam manajemen keuangan. Tapi akan ada saatnya orang-orang itu, bahkan Dani sendiri juga pernah mengalami, merasa gagal ataupun salah dalam manajemen keuangan itu tadi. Yang berarti tidak sesuai target atau ekspektasinya terlalu tinggi lah, seperti itu kan. Misal aku berekspektasi pendapatanku dari uang beasiswa ini untuk misalnya untuk membayar biaya sekolah di bulan ini. Ternyata ada urgensi lain yang dimana uang tersebut harus aku belikan buku terlebih dahulu karena ini tuh udah tahun ajaran baru yang dimana itu bikin aku kewalahan dalam menggunakan uang itu tadi karena aku nggak menerapkan yang namanya menabung untuk hal-hal yang urgensi tadi gitu Kak. Pun kalaupun menabung itu juga nanti menurutku akan ujung-ujungnya akan cukup untuk akan bisa spontan seperti itu. Nah, jadi aku lebih ke sering menyepelekan hal-hal demikian. Adakah saran ataupun masukan untuk kita yang sering sekali menyepelekan untuk menabung sebagian persen dari hal yang untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak diduga seperti tadi? Seperti itu. Ya, makasih banyak Kak Dani sharingnya. Nah, ini sebetulnya ya. Jadi sebetulnya ini yang mau kita bahas di fase berikutnya nih, di yang setelah ini di slide berikutnya. Jadi untuk teman-teman yang baru memulai itu sebetulnya fase yang paling pertama bisa dilakukan itu adalah teman-teman mulai mencatat sebetulnya pengeluaran teman-teman bulanan itu apa saja sih? Kenapa penting mencatat? Karena kalau tidak dicatat, kita tuh kadang-kadang merasanya, oh pengeluaran kita tuh emang kebutuhan semua.
begitu. Padahal kalau misalnya kita sudah mulai catat nih, kita itu akan mulai bisa mengidentifikasi. Misalnya nih, oh kayaknya jajan terlalu banyak deh, padahal udah makan sarapan, makan siang, makan malam, udah. Tapi kok masih jajan, misalnya masih jajan telur gulung lah, masih jajan yang lewat bakso lagi, jajan lagi, atau jajan es krim, atau jajan apa gitu. Ketika kita sudah mulai mencatat, kita itu tahu kita bisa mulai, misalnya nih, dimulai dari mencatat 3 bulan saja. 3 bulan mencatat, teman-teman bisa mulai mengidentifikasi jajan atau pengeluaran teman-teman itu biasanya polanya seperti apa. Nah, dari situ teman-teman bisa identifikasi mana sih yang benar-benar kebutuhan teman-teman, mana sih sebenarnya yang bisa dikurangi. Dikurangi dalam artian sebetulnya kalau teman-teman tidak melakukan pengeluaran itu juga tidak apa-apa gitu. Teman-teman, nah jadi dari mulai evaluasi itu, kalau saya saranin evaluasinya 3 bulan dari pengeluaran teman-teman itu, nanti teman-teman sudah bisa mulai memapping sebetulnya secara konstan itu kebutuhan teman-teman yang utama itu apa, kemudian sebenarnya pengeluaran teman-teman yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, yang bisa dikeluarin yang mana. Nah, itu yang bisa mengakses itu teman-teman sendiri. Karena bisa jadi, tadi kayak yang dibilang Kak Dani itu sudah mulai tahun ajaran baru, buku itu jadi kebutuhan wajib. Nah, bisa jadi teman-teman yang lain pengeluarannya banyak buat buku juga, tapi bukunya misalnya buku novel. Nah, itu kan jadi bukan pengeluaran wajib. Nah, tentu kebutuhannya beda antara satu yang lain. Yang satu kebutuhan akan buku bisa dipangkas, yang satu misalnya dalam kasus Kak Dani, kebutuhan buku itu tidak bisa dipangkas karena memang itu kebutuhan wajib. Misalnya ada teman-teman lain banyak juga pengeluarannya untuk buku, tapi bukunya buku novel atau misalnya buku-buku di luar buku pelajaran. Nah, itu sebetulnya kan kebutuhan yang tidak wajib yang bisa dipangkas jika teman-teman punya kebutuhan lain atau teman-teman punya target untuk menabung. Menabung misalnya tadi untuk jaga-jaga membuat dana darurat tadi, dana emergensi tadi. Kalau ada kebutuhan, kita bisa mengambil dari tabungan dana darurat tadi. Nah, jadi saran saya buat Kak Dani dan juga teman-teman yang lain yang baru memulai, coba latihan mencatat pengeluaran-pengeluaran yang ada paling tidak selama 3 bulan saja dulu. Mulai dari sebulan dulu, kalau misalnya sebulan sudah bisa teridentifikasi, lanjutkan lagi sampai 3 bulan sehingga polanya sudah ketahuan seperti apa. Nanti dari situ teman-teman bisa langsung lihat sebetulnya mana sih sebenarnya item-item yang seharusnya bisa ditabung gitu. Nanti kalau ditulis tuh ketahuan nih biasanya gini. Ya ampun, ini jajannya banyak banget deh. Kayaknya bisa dikurangin gitu. Atau misalnya, oh kayaknya ini kebutuhan yang bisa dipending ke semester depan. Misalnya saya misalnya, oh ini kayaknya beli bukunya kebanyakan di semester ini karena beberapa buku sebetulnya bisa dipending ke semester depan gitu. Nah, itu kan kita bisa menggeser kebutuhan di mana uangnya yang tadinya kita belikan di semester ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan yang lain dulu yang prioritasnya lebih utama. Nah, jadi dengan mencatat itu teman-teman nantinya bisa mulai belajar mengidentifikasi mana yang pengeluaran yang benar-benar kebutuhan primer tadi, mana yang kebutuhan sekunder, mana kebutuhan yang sebetulnya bisa kita tunda, bahkan bisa tidak kita keluarkan sama sekali. Jadi PR pertama buat teman-teman, coba mencatat pengeluaran-pengeluaran yang sudah teman-teman lakukan, dan coba dikonsistensikan minimal 1 bulan dulu, kemudian dilanjutkan sampai dengan bulan berikutnya, sampai 3 bulan. Nah, nanti teman-teman bisa membangun kebiasaan itu, dan teman-teman bisa mulai mengidentifikasi sebetulnya tadi bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan skala prioritasnya dan mulai menyisihkan dana untuk bisa menabung dari hasil evaluasi teman-teman tadi. Itu ya, Kak Dani. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran supaya bisa memotivasi dan bagaimana mulai menabungnya. Oke, ada teman-teman yang mau sharing lagi yang lain? Kak Fani, Kak Femil, atau Kak Reisha?
Ada yang mau sharing dulu? Mungkin dari saya koordinator Ilimak ya. Oh iya, Kak Wildan, salam kenal. Ucapkan terima kasih sama manggilnya apa ya? Dita. Nita, oke. Mbak Nita untuk mengisi acara ini karena ilmu ini sangat ya bisa dibilang sepele sama orang-orang tapi itu sampai ngaruh sampai tua loh. Dan kalau misalnya kalian nganggap ilmu ini sepele, biasanya rumah tangga hancur, karir hancur, semua hancur. Jadi kalau misalnya nggak belajar dari sekarang, agak sulit. Makanya tadi ada yang bagian 30-70, 20, 30, 50. Itu memang udah dasarnya kayak gitu. Dan saya pun bikin beasiswa Ilimak itu karena punya kebiasaan mengatur keuangan. Jadi Ilimak tetap ngeran dari tahun 2019 gitu. Jadi teman-teman bener-bener nih kalau masalah manajemen keuangan itu kayak dikiranya ilmu yang sederhana tapi enggak gitu. Makanya kita benar-benar mendidik dari ini ya, SMP, SMA sama kuliah. Karena kalau udah jadi kebiasaan itu akan sulit sampai nanti, dan sulit banget berubahnya. Itu udah akut ya umur 30 atau 40 itu kalau udah nggak bisa dirubah, nggak bisa sama sekali. Ada orang yang nggak bisa ngatur keuangan, Mbak Nita. Dan kalau misalnya dapat suami atau istri yang nggak bisa ngatur, berarti yang salah satunya harus bisa ngatur. Kalau dua-duanya nggak bisa ngatur, biasanya rumah tangganya rusak. Jadi benar-benar diperhatikan, kata Mbak Nita tadi, porsi setiap orang beda-beda, cuman kalau misalnya dapat sesuatu, sisihkan dulu buat tabungan dan sisanya buat kalian hidup. Jadi kalau misalnya kok habis terus, memang saya ngerti di Indonesia kayak gitu ya. Jangan paksain aja gitu. Paksain ada sisa. Karena dari sisa tersebut nanti suka ada dana-dana yang tak terduga untuk menghindari kalian pinjam sama orang lain. Karena kalau udah pinjam nantinya jadi ketagihan kayak main judi. Aku nggak bayar tunjukin. Tutup lagi saya. Hai. Itu ada bener. Oh. Jadi apa namanya? Benar-benar harus serius sih ini. Terus yang tadi yang tabungan itu paksain ya. Kalau enggak ya nanti kebiasaan bahwa gimana ya? Mana ya Mbak ya? Itu tuh kalau nggak dipaksakan sulit. Memang akan soalnya nanti akan terpakai uang itu. Yang udah gedenya gitu. Jadi teman-teman beruntung dapat ilmu kayak gini. Dan saya ucapkan terima kasih ke Tita Lila yang pertama yang inisiatif, terus Tita yang undang Mbak Nita juga, sama ini saya terima kasih banyak untuk kasih ke teman-teman Ilimak. Ini sedikit karena baru kelulusan, sekarang kita lagi seleksi lagi. Mudah-mudahan bulan depan udah banyak lagi pesertanya. Sekarang masih sisa dari kemarin yang lulus banyak 13 orang. 13 masuk universitas gitu. Mungkin gitu saja dari saya. Silakan saya kembalikan lagi ke Mbak Nita. Ya, makasih Kak Wildan sharing ya. Jadi benar banget kata Kak Wildan, mengelola keuangan itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau kita nggak mulai semenjak sekarang dan tidak dipraktekkan, mengubah kebiasaan itu akan sangat sulit jika kita sudah makin tua nanti. Gitu. Kenapa? Karena polanya itu sudah terbentuk dari kita hidup puluhan tahun gitu. Ketika kita baru belajar di saat kita tua, tapi kebiasaan itu kita tidak bangun dari teman-teman masih muda nih sekarang, nah itu kebiasaan itu akan nempel terus dan akan sangat sulit untuk merubah kebiasaan. Makanya nih sedikit nih ya sebelum saya kembalikan ke moderator, mau ngasih sedikit tips and trick bagaimana teman-teman bisa memulai, dan ini jadi PR, boleh ya Kak Wildan, Kak Moderator, Kak Aisyah, ini teman-teman di sini dikasih PR, jadi insya Allah kita kan ada sesi 2 minggu
minggu lagi. Jadi nanti di 2 minggu ke depan kita akan coba diskusi dari hasil praktek teman-teman masing-masing. Jadi semuanya akan sharing dari hasil praktek masing-masing, bukan kasus orang lain. Biasanya kalau udah ngalamin sendiri nih, nanti akan banyak pertanyaan atau akan banyak yang kepikiran. Oh, kalau gini gimana ya? Oh, kok ternyata saya bingung ya, gimana? Ini sebenarnya kebutuhan apa keinginan ya? Nah, kalau sudah praktek sendiri, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan akan banyak dan juga feel-nya bisa lebih dapet gitu. Bagaimana sih sebetulnya urgensi atau pentingnya mengelola keuangan ini? Saya share screen lagi sedikit sebagai penutup, dan ini PR untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dikasih PR nggak pada kabur ya. Mudah-mudahan dengan dikasih PR nggak pada kabur, mudah-mudahan pada ikut lagi di sesi berikutnya. Jadi untuk berikutnya, teman-teman gimana cara memulainya? Yang pertama, teman-teman bisa dimulai dari mencatat. Nyatetnya ini tadi nyatet pemasukan dan pengeluarannya terserah teman-teman. Teman-teman nyamannya pakai buku manual, garis-garisin sendiri, bisa gitu. Pakai buku tulis, misalnya pakai kertas, apapun nyatet manual di buku, bisa banget senyamannya teman-teman. Atau teman-teman lebih suka misalnya di komputer, di laptop, pakai Excel, karena lebih gampang maintain-nya. Teman-teman mau pakai Excel, mau pakai komputer atau pakai Word, apapun catatannya itu sangat-sangat boleh juga. Atau teman-teman sekarang bisa menggunakan beberapa aplikasi. Kalau teman-teman yang udah pakai handphone, banyak banget aplikasi keuangan, pengelolaan keuangan yang bisa teman-teman download secara gratis untuk bisa mencatat berapa pemasukan dan berapa pengeluaran teman-teman. Nah, ini yang pertama teman-teman harus coba lakukan selama 2 minggu ini aja. Dari mulai hari ini di tanggal 29 sampai dengan berarti 2 minggu lagi tanggal berapa ya, Kak? Kita cek. 2 minggu lagi berarti tanggal 12, insya Allah ya, tanggal 12 Agustus, 2 minggu, coba kita praktekin sama-sama, kita catat pemasukan berapa, pengeluaran berapa, untuk teman-teman bisa belajar mengevaluasi. Yang tahap kedua adalah evaluasi, karena kita mau tahu sebenarnya yang kita keluarkan itu kebutuhan atau keinginan. Untuk kita juga bisa mengevaluasi sebenarnya kita itu benar-benar nggak bisa nabung atau emang nggak mau nabung. Kadang-kadang kita harus akuin, kadang-kadang kita itu bukan nggak bisa nabung, tapi kita nggak mau nabung karena ya udah kita anggap itu semua kebutuhan. Padahal ada kok yang nggak butuh-butuh banget. Tadi kata Kak Wildan, sebenarnya nabung itu bisa kalau dipaksain. Walaupun nominalnya berapapun, kita bisa mulai memaksakan untuk nabung. Tadi yang kayak saya bilang, misalnya dimulai dari 10.000, 20.000, 50.000, kita memulai habit untuk membiasakan menabung. Nah, setelah 2 minggu ini, harapannya setelah teman-teman mulai mencatat, terus teman-teman bisa belajar mengevaluasi kondisi masing-masing, nanti ke depannya harapannya teman-teman bisa melakukan improvement atau perbaikan masing-masing, apa-apa sebenarnya yang bisa teman-teman perbaiki dari kondisi teman-teman sekarang. Misalnya tadi yang sudah mulai usaha, mulai belajar memisahkan antara catatan usaha dengan catatan untuk kebutuhan pribadi. Atau misalnya tadi yang tadinya belum pernah menabung, mau mengimprove dirinya dengan mulai belajar menabung. Dengan nominal yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini jadi tahap pertama. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman catat selama 2 minggu ini supaya teman-teman bisa langsung praktek, supaya habitnya terbentuk, dan mudah-mudahan ini bisa jadi bekal sampai teman-teman nanti beranjak ke pendidikan berikutnya, ataupun teman-teman mulai nanti di dunia pekerjaan, bahkan sampai teman-teman nanti punya anak, punya cucu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi habit yang terbentuk sampai teman-teman nanti tua kelak. Nah, kemudian nanti teman-teman belajar mengevaluasi, dan harapannya seiring berjalannya waktu, teman-teman bisa melakukan improvement dari pengelolaan keuangan teman-teman. Dari hal kecil kita mulai, mudah-mudahan ini bisa menjadi yang besar. Nah, tadi ini salah satu yang insight juga, bagaimana habit itu dibentuk, bagaimana kita membentuk habit untuk
merencanakan dan melakukan budgeting tadi, kita melakukan perencanaan budget dari penerimaan dan pengeluaran. Terus kita belajar hidup sederhana, dalam artian sederhana ini adalah kita hidup sesuai kebutuhan, dan kemudian teman-teman juga dalam melakukan evaluasi dan improvement tadi, kita juga bisa mulai belajar mencari sumber-sumber income lainnya. Tadi ada yang mulai jualan, kemudian bisa jadi tadi kayak Kak Dani kan mau belajar investasi juga. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu sumber income juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan kondisi teman-teman saat ini. Ada yang baru mulai belajar menabung, ya dimulai dari situ. Ada yang menabungnya sudah bisa, mau belajar berinvestasi, itu juga bisa dimulai dari situ. Ada yang mulai belajar usaha untuk menambah income, nah itu juga bisa dimulai dari situ. Jadi kondisinya benar-benar berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman. Jangan malu dan jangan takut untuk memulai dari titik manapun, karena ini harapannya bisa jadi habit teman-teman dari mulai sekarang, dari teman-teman masih muda, dan juga nanti sampai teman-teman di dalam stages kehidupan yang berikutnya kelak. Nah, ini action plan sebetulnya yang bisa digunakan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari mengidentifikasi penghasilan dari mana, belajar mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan, kemudian belajar mengevaluasi apakah kondisi kita surplus tadi, cash flow-nya positif sehingga kita bisa nabung, atau misalnya kondisinya defisit, malah setiap bulan atau nanti setelah 2 minggu, loh kok uangnya malah kurang. Nah, itu dari situ bisa kita evaluasi. Kenapa bisa kurang, atau lebihnya ini sudah bagus atau lebihnya bisa ditingkatkan. Kemudian tahapan berikutnya sebetulnya teman-teman tadi bisa menabung untuk dana darurat juga. Nah, kalau itu semua sudah habitnya sudah terbentuk, teman-teman bisa memulai untuk belajar investasi untuk menyesuaikan dengan tujuan keuangan teman-teman. Ada yang misalnya nanti punya tujuan investasinya, saya karena mau melanjutkan ke luar negeri butuh dana untuk les IELTS atau les TOEFL, itu kan butuh dana yang tidak sedikit, mulai ditabung dari sekarang, atau bisa melalui investasi, itu bisa. Atau ada yang punya target-target atau tujuan keuangan lain, itu sudah bisa dimulai ketika habitnya sudah terbentuk, dan nanti teman-teman bisa memulai merencanakan apa-apa yang menjadi mimpi teman-teman. Nah, jadi PR sekarang, teman-teman buat catatan selama 2 minggu ini, berapa pemasukan, beberapa pengeluaran, apakah sudah bisa diidentifikasi mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kemudian teman-teman bisa juga menentukan yang kedua, teman-teman tentukan target keuangan teman-teman. Targetnya boleh macam-macam, misalnya, saya belum bisa menabung selama ini, jadi target saya sekarang menabung misalnya 20.000 per bulan. Nggak apa-apa, karena itu sudah merupakan improvement yang bisa teman-teman targetkan untuk bisa membangun habit keuangan teman-teman. Jadi target keuangan ini jangan dipikir target keuangan itu yang besar-besar banget ya. Nggak selalu yang besar-besar banget. Misalnya, target keuangan saya bisa beli mobil, bisa beli motor, itu nggak apa-apa juga. Tapi itu kita bisa lihat secara realistis itu bisa dicapai dalam berapa tahun ke depan. Namun teman-teman juga bisa membuat daftar target keuangan yang bisa mulai teman-teman implementasikan sekarang. Misalnya tadi contoh sederhana, dari yang belum bisa menabung, teman-teman menargetkan bisa menabung misalnya 20.000 sebulan. Nah, itu kan sebagai langkah awal teman-teman melakukan improvement. Atau misalnya yang sudah nabung 20.000 sebulan, saya mau melakukan improvement, naik deh, bisa menabung 50.000 sebulan. Begitu, itu juga merupakan improvement. Jadi target keuangan ini harapannya bisa menjadi pemicu teman-teman untuk bisa melakukan improvement dari kondisi pengelolaan keuangan yang teman-teman lakukan saat ini. Atau misalnya improvement yang lain juga misalnya, saya sebelumnya nggak pernah buat catatan cash flow nih, saya nggak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, target keuangan teman-teman bisa mengidentifikasi mana kebutuhan dan keinginan, itu juga merupakan salah satu improvement. Nah, jadi nanti setelahnya teman-teman juga bisa membuat action plan untuk melakukan improvement tadi seperti apa perencanaan yang teman-teman lakukan. Misalnya, dari hasil mencatat saya selama 2 minggu ini, saya mau mulai menabung sebesar 50.000 per bulan. Caranya gimana? Caranya mungkin saya bisa mengurangi dari yang tadinya
saya jajan di luar sekian rupiah, itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk tabungan. Nah, dari situ masing-masing tentu kondisinya berbeda dan action plan-nya tentu bisa berbeda. Nah, ini jadi PR teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pemicu dan juga langkah awal teman-teman untuk bisa belajar mengelola keuangan. Tadi yang pertama PR-nya mencatat buat cash flow, apa yang menjadi pemasukan teman-teman, apa yang menjadi pengeluaran teman-teman. Yang kedua, teman-teman identifikasi mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang sebetulnya hanya keinginan. Kemudian teman-teman bisa buat target keuangan sederhana. Misalnya tadi mau mulai menabung berapa banyak sebulan, kemudian langkah untuk mencapai target keuangan itu apa sih dari kondisi teman-teman yang sekarang ada. Jangan muluk-muluk, mulai dari apa yang kira-kira teman-teman bisa langsung praktekkan. Kenapa? Kalau misalnya tidak langsung dipraktekkan, itu kesannya sulit dan nanti malah teman-teman menunda untuk memulai. Jadi nanti teman-teman coba buat apa yang benar-benar bisa teman-teman praktekkan saat ini untuk teman-teman bisa merasakan belajar mengelola keuangan dan teman-teman bisa mulai melihat dampaknya pengelolaan keuangan itu bagi teman-teman. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak dan jangan lupa investasi terbaik itu adalah investasi dalam ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan ikut beasiswa ILIMAK ini harapannya teman-teman selain bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain yang bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman sekarang sampai seterusnya. Untuk diskusi lebih lanjut, nanti bisa kontak saya tadi, kontaknya bisa lewat Instagram saya atau email, bisa juga di-follow di dividen.id, di sana ada tips-tips soal mengelola keuangan secara sederhana. Terima kasih banyak, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau mau diskusi lebih lanjut, boleh saya ikut moderator, saya kembalikan kepada moderator, Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Dita yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Buat teman-teman, jangan lupa dipraktekin ilmunya dan tugasnya jangan lupa dikerjain. Oke, sebelum ditutup, kita akan ada sesi foto bersama dulu. Jadi kepada teman-teman silakan on cam terlebih dahulu.